Hadis ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa kita ini tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nikmat yang menyenangkan, juga nikmat yang kelihatannya bikin susah. Baik nikmat yang secara dohir menguntungkan, atau nikmat yang secara dohir nampak merugikan. Semakin tinggi derajat seseorang itu di sisi Allah, musibahnya pasti akan semakin berat. Maka sekali saja ucapan alhamdulillah itu tamlaul mizan, itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara Tijani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sebagian dari dua hal yang termaktub di dalam hadis Nabi. Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Paling utamanya zikir itu adalah la ilaha illallah, dan paling utamanya doa alhamdulillah. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua kandungan makna. Makna zahir dan juga makna batin. Makna zahir dari la ilaha illallah, untuk lafadznya la ilaha illallah saja itu sudah bisa menjadi jaminan bagi hamba-hamba Allah yang dipastikan masuk neraka. Hamba Allah yang pasti masuk neraka, yang tidak ada catatan kebaikan sama sekali, cuman pernah ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah saja, itu sudah bisa menolong seorang hamba. Itu makna secara dohir dari lafaz la ilaha illallah. Adapun secara batin, tentu ini adalah sirrun min asrar min Allah lihadihil kalimah al-jalilah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, bahwasanya afdhalud du'a, paling utamanya doa itu adalah alhamdulillah. Selama ini kalau berdoa itu adalah meminta sesuatu kepada Allah. Gimana boboten? Doa kita, ya Allah, mudah-mudahan rezeki lancar. Ya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat. Ya Allah, mudah-mudahan bisa sabar menerima ujian, menerima musibah, menerima bala. Itu doa kita. Tapi ternyata Rasulullah menegaskan, paling utamanya doa itu adalah alhamdulillah. Artinya apa? Kita mengenal ucapan kalimat alhamdulillah ini adalah ketika secara dohir kita mendapatkan nikmat. Namun dari hadis Rasulullah bahwa afdhalud du'a alhamdulillah, itu artinya
hadis ini memberikan penjelasan bagi kita bahwa kita ini tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nikmat yang menyenangkan, juga nikmat yang kelihatannya bikin susah. Baik nikmat yang secara dohir menguntungkan, atau nikmat yang secara dohir nampak merugikan. Jadi tidak pernah namanya kita hidup di dunia ini terlepas dari nikmat Allah. Maka semakin sering kita mengucapkan Alhamdulillah, semakin kita menghindari ucapan seruan, yang coba apa? Semakin kita menjauhkan diri dari asruan, nah, itu. Berkeluh kesah dengan mengganti dengan Alhamdulillah, maka akan semakin terasa nikmat yang sebelumnya masih belum kita ketahui itu nikmat. Contohnya musibah. Kita mungkin melihatnya saat ini musibah, tapi kita tidak pernah tahu bahwa musibah ini adalah cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya yang ikhlas dan ridho pada musibah. Seberat apapun itu musibah. Bahkan dikatakan semakin tinggi derajat seseorang itu di sisi Allah, musibahnya pasti akan semakin berat. Sering hadis ini saya sampaikan ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah orang yang balaknya, yang cobaannya, yang musibahnya itu paling berat? Rasulullah menjawab, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Paling beratnya cobaan itu adalah para nabi, kemudian orang-orang yang mendekati derajatnya dengan nabi, yaitu para waliullah, kemudian begitu seterusnya. Semakin jauh derajat seseorang dengan Allah, maka sebenarnya cobaannya semakin santai. Maka tidak heran para waliullah, para kekasih Allah itu, mereka akan bersedih, akan nangis, akan susah kalau seberapa lamanya mereka tidak merasakan ujian, mereka tidak merasakan bala, mereka merasakan hidup kok enak-enak terus ya, badan kok sehat terus, uang kok lancar terus, kok nggak pernah kesusahan, kok tidak pernah mendapat cobaan. Bagi para kekasih Allah, para waliullah, hal ini justru membuat mereka bersedih. Apakah ini istidraj dari Allah? Kenapa kok Allah tidak pernah memberikan cobaan? Lama sekali, tidak pernah sakit, lebih setahun tidak pernah merasakan kerugian, lebih setahun tidak pernah merasakan musibah. Itu para khos, para kekasih Allah. Nah, sekarang kita dengan patokan ini bisa melihat batin kita, bisa melihat bagaimana keikhlasan dan keridhaan kita sebagai hamba Allah. Saat tertimpa musibah, apa yang ada di dalam hati kita? Ridho, senang, atau berkeluh kesah? Jadi mudah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah satu makna afdolud du'a, alhamdulillah. Wa'al, adapun huruf al di dalam alhamdulillah. Alnya di sini tufidul jinsa wal istighraq. Itu bisa bermakna mencakup pada jenis, semua jenis pujian, wal istighraq, dan menyelami pujian. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita menerjemahkan segala pujian lillahi, milik Allah. Yakni, ya Rabb, inni, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku, ahmaduka, aku memuji engkau ya Rabb, bikulli hamdin waqa'a fil alam,
Aku memuji engkau dengan segala pujian yang ada di alam semesta ini. Contoh pujian verbal, saya katakan, sering mengatakan ini. Pemujian atau penghormatan secara verbal antara orang Indonesia dengan orang Arab mungkin beda. Orang Arab yang sering saya contohkan ingin memberikan penghormatan atau memberikan pujian kepada orang yang lebih tua dan jenggot dengan mengucapkan Allah alik, Allah alik. Itu memuji Allah alik. Sekali lagi jangan dicoba pujian seperti itu diterapkan di pagi saji. Ke pasar pagi saji, tahu-tahu ada pedagangnya pakai jenggot. Supaya mungkin dikasih murah dagangnya, kemudian dipegang juga Allah alik, Allah alik. Kerpas nih orangnya. Ini contoh. Artinya segala pujian yang ada di alam semesta ini maksudnya hamidaka bihi jami'u khalqik, di mana semua makhluk engkau ya Allah memujimu, min malakin dari malaikat, wa nabiyyin dan dari nabi, wa jinnin dan jin, wa insin dan manusia. Fal marratul wahidatu minha tamlaul mizan. Maka sekali saja ucapan alhamdulillah itu tamlaul mizan, itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Suci itu merupakan sebagian dari keimanan. Walhamdulillah, dan adapun ucapan alhamdulillah tamlaul mizan, akan memenuhi timbangan amal kebajikan. Teruskan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman amiron, dengan memerintahkan, kul, katakan Muhammad, alhamdulillah. Katakan alhamdulillah wahai Muhammad. I'lam, ketahuilah oleh engkau, annal hamda wal mahamida, bahwasanya pujian wal mahamid, sama juga beberapa pujian, hiya awakibus sana, itu merupakan dampak akhir dari pujian itu sendiri. Walihada yakunu akhiran fil umur, walihada, maka oleh karena itulah yakunu, menjadi apa alhamdu ini akhiran, sebagai akhir, fil umuri, dalam segala urusan, kama warada fi qauli, sebagaimana di dalam firman Allah, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Itu maknanya wa akhiru da'wahum, dan adapun akhir dari doa mereka yakni alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil hamdilillah, dalam pujian untuk Allah, annaha tamlaul mizan, bahwasanya pujian kepada Allah itu tamlaul mizan, memenuhi timbangan amal kebajikan. Ai hiya akhiru ma yaj'alu fil mizan. Jadi hamdalah ini menjadi akhir dari apa yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita. Wadzalika, dan yang hal demikian itu, li'anna tahmid ya'ti akibal umur, karena pujian itu datang setelahnya beberapa perkara. Fafis sarra, maka di dalam gembira, dalam suasana gembira, ketika kita mendapatkan kenikmatan, yuqalu alhamdulillah al-mun'im al-mutafaddil, segala puji bagi Allah, al-mun'im, zat yang maha memberikan nikmat, al-mutafaddil, yang maha memberikan fadilah. Wa fid dharra, dan adapun di dalam kesusahan, yuqalu, dikatakan juga alhamdulillah ala kulli halin. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, Rasulullah mengajarkan kita untuk mengatakan alhamdulillah
ala kulli halin. Walhamdu huwa tsana 'ala Allah. Walhamdu, adapun kata alhamdu ini, huwa tsana itu merupakan pujian, 'alallahi untuk Allah. Wa huwa ala qismain. Ada dua macam pujian. Ini. Sana'un alaihi bima huwa lahu kasana'i bit tasbih wat takbir wat tahlil. Ada dua macam pujian kepada Allah. Pujian pertama adalah pujian untuk apa-apa yang itu memang hanya milik Allah. Seperti pujian mengucapkan tasbih, takbir, dan tahlil. Subhanallah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah. Itu khusus untuk Allah. Wasanaun, dan yang kedua itu wasanaun alaih, adalah pujian kepada Allah bima yakunu minhu. Bima dengan apa-apa, yakunu yang ada apa pujian itu, minhu. Wahwa asyukru ala ma asbagha minal alam wan ni'am. Wahwa, adapun pujian yang kedua ini, asyukru ialah syukur, ala ma asbagha, atas apa-apa yang sudah Allah limpahkan bagi kita, minal ala, dari karunia, dari banyaknya kenikmatan karunia, wan ni'ami, dan nikmat-nikmat. Al-ala ini karunia-karunia, wan ni'am, dan nikmat-nikmat. Walahul awakib, dan dari hal ini terdapat dampak-dampak. Fa inna marja'al hamdi laisa illa ilallah, fa innahul musni alaih nafsuh wa huwa qauluh. Jadi ketika kita berterima kasih kepada seorang yang karenanya membantu kita, kita ucapkan terima kasih. Semua itu ucapan terima kasih kita kepada orang lain, itu sejatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, anta kama asnaita ala nafsik. Engkau kama sebagaimana barang asnaita yang telah memuji engkau ya Allah ala nafsika, pada zatmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhra. Saya ini, katanya Rasulullah, nanti akan membawa panji alhamdi. Jadi panji alhamdi, ini bendera hamdi namanya. Yaumal qiyamah, ketika hari kiamat nanti, wala fakhra, dan saya tidak pernah membanggakan ini, tidak menyombongkan diri. Fali Adam ilmul asma. Jadi Allah menganugerahkan untuk Nabi Adam itu ilmul asma. Nabi Adam diberikan ilmu tentang semua nama-nama yang ada. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'adham ila akhir ayat. Dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam semua nama. Wali Muhammad, dan bagi Nabi Muhammad khusus untuk Rasulullah itu ilmu sana, ilmu cara memuji. Ini. Jadi Rasulullah itu diberikan keistimewaan oleh Allah, kalau boleh dikatakan passwordnya atau kunci memuji yang hanya bisa diucapkan oleh Rasulullah. Sini maksudnya ilmu sana biha wa talaffuz bil maqamil mahmud. Jadi dengan pujian inilah Rasulullah nanti mendapatkan satu pangkat di akhirat itu. Ini dikatakan fa'utiya sallallahu alaihi wasallam fil qiyamah li ajlil maqam al mahmud al amal bil ilmi walam yu'ta li ghairihi fi dalikal mu'tad. Hanya Rasulullah yang diberikan kalimat bagaimana memuji Allah, yang dengan pujian itu, dalam riwayat lain ketika Rasulullah Isra itu Rasulullah diajarkan kalimat atau pujiannya itu. Tapi ketika sudah di dunia Rasulullah tidak bisa mengucapkan lagi. Nanti Rasulullah bisa lagi mengucapkan ketika hari kiamat. Doa kita setelah adzan itu salah satunya adalah doa untuk Rasulullah. Gimana doa setelah adzan? Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah
ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyah. Nah itu doa kita seladan, itu salah satunya kalau boleh dikatakan nanti akan mendapatkan password kalimat untuk memuji Allah. Khusus Rasulullah yang diajarin. Ini yang dimaksud. Adam famandunahu tahta liwa'i. Dengan panji alhamdu ini, Nabi Adam dan semua manusia itu akan berada di bawah panji alhamdi ini. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa zikir yang paling mulia, zikir yang paling utama itu adalah kalimat La ilaha illallah, dan doa yang paling utama, doa yang paling afdol itu adalah ucapan alhamdulillah. Maka di sini tidak lain mengajarkan ke kita untuk menjadi hamba-hamba yang semakin pandai bersyukur dalam keadaan apapun. Sakit, alhamdulillah. Dapat untung, alhamdulillah. Dapat cobaan, alhamdulillah. Intinya hadis ini saya memaknai bahwa kapan dan bagaimanapun kita bisa melihat ketetapan dari Allah, bisa melihat cobaan dari Allah sebagai nikmat, maka cobaan itu akan berubah menjadi nikmat. Sebaliknya, nikmat yang tidak kita syukuri, tidak jarang nikmat itu bisa menjadi petaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semua, mari kita bisa semakin ikhlas menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, hamba-hamba Allah yang bisa selalu sabar, sabar dan sabar. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. Jazakallah khair.